Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bertemu dengan kalian semua. Saya harapkan liburan semester kemarin memberikan energi baru bagi kalian untuk mengikuti perkuliahan di semester ini. Perkenalkan, saya Irsad Martias. Saya akan mengampu mata kuliah masyarakat dan CSR. Jadi, sebelum kita memulai perkuliahan pertama, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran satu semester ini. Pertemuan ini dirancang 16 kali pertemuan, gitu ya. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa metode pembelajaran di prodi kita itu menggunakan OBE ya, di mana capaian-capaian pembelajaran itu ditentukan dari keaktifan mahasiswa. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi selama 16 pertemuan itu, 2 diantaranya UAS dan UTS. Jadi di 8 pertemuan pertama, itu saya akan memberikan pokok-pokok perkuliahan tentang CSR. Apa itu CSR, apa yang perlu dibahas, begitu ya. Bagaimana pandangan kritis kita dan bagaimana pandangan konstruktif kita dalam melihat fenomena CSR. Dan 8-7 pertemuan terakhir, nanti teman-teman kita akan diskusi kelompok ya, di mana masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan satu kasus dan bagaimana perspektif antropologi ya dalam menganalisa kasus-kasus CSR tertentu gitu ya. Apa itu CSR nanti kita bahas ya, nanti saya akan sampaikan. Nah, yang perlu teman-teman ingat karena kita menggunakan team based project atau case studies, nanti penilaian terbesar itu ada pada penugasan itu ya. Jadi perlu diingat bahwa matriks penilaiannya itu adalah 50% untuk case based project yang akan nanti diselenggarakan setelah UTS, dan di 8 pertemuan pertama ada tugas yang mempunyai bobot nilai 10%, sementara itu UTS 20% dan UAS 50%. Jadi perlu dicatat bahwa capaian pembelajaran kalian itu juga ditentukan oleh keaktifan kalian selama perkuliahan. Begitu? Ada pertanyaan terkait dengan rencana pembelajaran kita? Tidak ada? Nah, jadi sebelum saya memberikan materi tentang teori dan konsep CSR, analisis dan studi kasus, CSR dalam konteks keberlanjutan, kritik dan peran korporasi CSR. Nah, kita akan brainstorming dulu ya, apa itu CSR gitu ya. Mungkin ini istilah yang selama ini tidak asing bagi kita ya, apa itu CSR. Nah, saya akan memulai diskusi dengan sesuatu yang sederhana dulu, prinsip-prinsip umum sebelum kita akan berdiskusi secara lebih detail begitu ya. Nah, terkait dengan seluruh materi, kita menggunakan 12 artikel dan juga buku. Jadi nanti silahkan dicek apakah referensi yang tersedia di Google Classroom itu sudah sesuai. Monggo. Dan juga di dalam RPS ini ada rencana perkuliahan kita ya, rencana perkuliahan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nanti teman-teman bisa memeriksa apakah ada sesuai materi perkuliahan dengan pembahasan di pertemuan-pertemuan tertentu. Nanti teman-teman silahkan periksa, gitu ya. Oke, untuk RPS ada pertanyaan? Saya pikir cukup ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya bisa via WA, email, ataupun langsung datang ke Prodi. CSR itu menurut teman-teman, itu konsep apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Tentu ini konsep yang terkait dengan bisnis, konsep yang terkait dengan perusahaan. Nah, karena CSR itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pertanggungjawaban perusahaan ya. Maksudnya apa pertanggungjawab perusahaan itu? Kira-kira ada yang bisa ngasih saya clue? Ada? Oke, silakan, Okto. Timbal balik ke
masyarakat karena sudah apa ya, masyarakat sudah membantu perusahaan ini secara profit, masyarakat kembalikan sesuatu pada masyarakat berupa bantuan apalah. Ya, jadi ya kurang lebih itu ya. Kalau secara umum ya, atau mungkin dari perspektif bisnis atau ilmu ekonomi, jadi CSR ini adalah pertanggungjawaban perusahaan yang memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang menjadi yang berada dalam operasi wilayahnya ya. Jadi ini diikat dalam konteks stakeholder, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa apa itu pertanggungjawaban? Bentuknya seperti apa? Nah, pertanggungjawaban itu menurut Carroll, dia mengatakan bahwa ya perusahaan itu harus mempunyai kepedulian yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya yang berada dalam cakupannya. Apakah itu prinsip ekonomi, hukum, etika, atau kontribusi perusahaan itu terhadap isu-isu sosial yang terjadi di wilayah tertentu, gitu ya. Pasti berbeda-beda ya. Misalnya perusahaan tambang itu apa kontribusinya, perusahaan jasa apa itu kontribusinya, pasti berbeda-beda. Jadi ini adalah pertanggungjawaban perusahaan yang didasarkan pada etika, hukum, dan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Dan di negara-negara maju, begitu ya, CSR ini ya merupakan praktik wajib ya, praktik wajib pengusaha untuk dalam membuat kebijakan, keputusan, dan tindakan yang sesuai dengan yang memenuhi tujuan dan nilai-nilai masyarakat, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Ya pada saat itu ya CSR itu kan muncul dari sebenarnya kritik ekonomi modern gitu ya. Jadi perusahaan telah banyak mengambil sumber daya dari masyarakat, sumber daya di tempat-tempat tertentu, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tapi kok itu masyarakatnya tidak hidup dengan sejahtera begitu ya. Jadi padahal masyarakat di sekitar itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti itu ya. Nah, itu ya dua definisi ini klasik ya. Nah, kemudian dimutakhirkan dengan apa yang disebut European Commission, mereka menekankan bahwa CSR adalah sebuah proses mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, dan hak azazi manusia dalam bisnis core. Jadi inti bisnis. Jadi sebelumnya CSR itu bersifat hal-hal yang di luar praktek bisnis, tapi pendapat European Commission ini dia harus diintegrasikan dalam praktek bisnis mereka, begitu ya. Jadi mungkin dalam konteks bisnis itu juga harus dilihat dalam konteks modal usahanya juga ya, harus dipertimbangkan juga. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah menurut teman-teman praktek CSR ini di Indonesia sudah sudah lazim atau masih setengah-setengah gitu ya? Masih menjadi kewajiban atau tersier gitu ya? Nah, ya ini sekarang juga diperdebatkan ya. Jadi biasanya CSR ini dibidik terhadap perusahaan-perusahaan asing ya. Tapi kemudian juga di Indonesia ada proses politik yang menekankan bahwa CSR ini adalah suatu kewajiban, obligation ya, begitu ya. Tapi prosesnya tidak begitu lancar karena sekali lagi perusahaan asing dan perusahaan multinasional dan perusahaan nasional itu mempunyai kesiapan finansial yang berbeda-beda. Kalau perusahaan lokal begitu ya, dikasih CSR mereka agak kaget, saya sudah bayar pajak gitu ya, saya sudah membuka lapangan pekerja, kenapa saya harus diwajibkan ini? Kira-kira seperti itu. Nah nanti itu kita bisa bisa berdiskusi lebih lanjut. Dengan mempelajari CSR, antropologi, kita menggunakan perspektif kritis ya. Jadi kita
beyond the general narration gitu ya. Kita melampaui narasi-narasi yang mainstream. Nah, dalam mempelajari CSR kita melihat bahwa itu bukan sekedar praktik bisnis, tapi dalam exercise CSR itu ada proses politik di dalamnya, begitu ya. Dan ada proses relasi kuasa yang mana ini bekerja di masyarakat, gitu ya. Nah, dalam artian, dalam konteks kritis, CSR itu kita tidak bisa melihat sebagai sesuatu yang bebas nilai. Jadi dia mengikat berbagai macam kepentingan ya, dan juga terkadang di dalam banyak kasus itu menimbulkan konflik ya, baik masyarakat dengan perusahaan, konflik horizontal maupun konflik vertikal. Nah, jadi kita melihatnya dalam sudut pandang politik ya, bukan sudut pandang yang normatif begitu. Nah, kemudian dengan mengetahui proses politik dan juga dinamika kekuasaan, kita juga mendapatkan analisa ya praktik-praktik CSR itu lebih mendalam ya. Terus apakah praktik CSR ini justru memarginalisasi masyarakat gitu ya. Entah itu etnis, entah itu gender atau lingkungan. Jadi sekali lagi dengan mempelajari CSR, antropologi CSR, kita bisa mengetahui bahwa apa narasi di balik praktik-praktik CSR. Apakah ini hanya formalitas, gitu ya? Apakah ini memang menjadi mode bisnis yang mengelabui permasalahan-permasalahan yang terjadi? Nah, sekali lagi teman-teman, meskipun ini perspektif kritis, nanti di akhir perkuliahan atau nanti teman-teman bekerja di perusahaan di unit CSR, kita jadi tahu apa yang harus diperhatikan gitu ya. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Ya, memang kajian kritis itu menjadi koridor kita menganalisa program CSR ya. Jadi sebagai contoh begitu ya, perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan sawit begitu ya, yang belakangan ini mendapatkan kritik dari berbagai macam pihak, termasuk negara, termasuk masyarakat lokal, termasuk masyarakat dunia begitu ya, sebagai perusahaan yang tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah, di sini CSR ini menjadi alat begitu ya untuk membalikkan narasi apa yang terjadi begitu ya. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan ekstraktif yang program CSR-nya itu menggunakan narasi-narasi konservasi begitu ya. Ada yang ingin memberikan contoh lain? Ada? Ada, Mas. Oh ya, silakan. Apa yang membuat perusahaan perlu melakukan CSR? Apa yang mendorong mereka selain soal kewajiban? Ya, tentu itu. Ini sangat berkait ya, karena ya CSR banyak literatur antropologi CSR, nanti kita akan bisa bahas beberapa ya. Ya, kita juga kita dilatih untuk melihat apa motifnya begitu ya. Apa motif perusahaan itu? Apakah motifnya itu hanya sebagai formalitas saja begitu ya? Dalam artian mereka hanya memenuhi standar-standar tertentu gitu ya. Yang itu dapat dilaporkan di atas kertas begitu ya. Nah, karena ada kewajiban bagi perusahaan itu untuk melaporkan program CSR mereka secara tertulis begitu ya. Tapi tapi itu tidak cukup ya. Motif mereka apa? Justru mungkin di satu sisi ada CSR, kalau kita menggunakan kritis ya, yang melakukan program pemberdayaan itu hanya sebagai formalitas saja. Sementara pemberdayaan itu kan berbasis kebutuhan masyarakat ya. Prakteknya program-program dirancang itu tidak berdasarkan
aspirasi masyarakat gitu ya. Sama lah kayak program pembangunan yang lain gitu ya. Ini kan kalau kita melihatnya sebagai politik pembangunan ya. Misalnya contoh ya, masyarakat di sekitar perusahaan tambang gitu ya, dibikinkan jalan gitu ya. Mungkin aspirasi masyarakat itu bukan jalan, mungkin lain, misalnya kesehatan, air bersih gitu ya. Tapi ini malah bikin jalan. Nah, untungnya ada jalan di perusahaan tambang, yang untung kan ya perusahaan tambangnya, atau bisa dijadikan akses produksi mereka. Nah, jadi ya kita dilatih, kita bisa belajar apa motif tersembunyi. Yang pasti ya saya pikir mereka sudah menggelontorkan dana untuk program CSR, pasti juga perusahaan itu juga ingin mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya. Saya lanjutkan atau ada pertanyaan lain? Silakan Nirvana. Ya. Sebenarnya sejak ada CSR ini apakah ini menggeser akan CSR biasanya ada program seperti pemberdayaan atau konservasi dan lain sebagainya. Apakah ini kemudian menggeser tugas negara untuk memberdayakan masyarakatnya begitu Mas? Ya, saya pikir itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini juga yang akan saya mau jelaskan ya. Bagaimanapun kehadiran CSR di satu wilayah tertentu itu dia bisa sangat mempengaruhi dinamika masyarakat gitu ya. Sama kehadiran negara kan juga demikian gitu ya. Nah, tapi ini kita berbicara yang ideal ya. Kita berbicara yang ideal. Kalau negara ketika dia ingin melakukan program pembangunan, pemberdayaan, itu yang menjadi subjeknya adalah masyarakat ya. Masyarakat itu siapa? Ya semua masyarakat gitu ya. Nah, tapi apa yang berbeda dari CSR? CSR itu apakah pendekatannya masyarakat? Mungkin dalam konteks yang klise iya ya, tapi kita sering mendengar kata-kata stakeholder gitu ya. Berbeda masyarakat dan stakeholder ya. Nah, kalau ada warga yang berhubungan dengan negara, dia menuntut atas nama warga gitu ya. Nah, kalau CSR hubungan antara orang ya, masyarakat itu dalam prinsip stakeholder. Kalau Anda tidak termasuk dalam stakeholder saya, ya Anda nggak bisa begitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dinamika perubahan sosial di masyarakat. Jadi dengan adanya program CSR ini justru banyak studi kasus yang menampilkan bahwa ada ketegangan antara masyarakat satu kelompok dengan satu kelompok masyarakat lain ya. Terdapat ada proses marginalisasi gitu ya. Misalnya dalam konteks pembukaan lapangan kerja misalnya ya pasti yang diterima oleh kebanyakan ya yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR itu ya orang-orang terpilih yang terkait dengan elit lokal gitu ya, dengan preman seperti itu dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa bicara tentang itu ya. Nah, ini salah satu buku bacaan wajib kita ya. Walker ini dia mempelajari CSR perusahaan tambang di Newmont ya. Jadi sangat menarik ya ketika saya membaca artikelnya, oh ya ternyata ya benar juga ya CSR ini ternyata punya motif politik juga. There is no free dinner istilahnya ya, tidak ada makan gratis, tapi mereka juga ada timbal baliknya. Nah, apa yang terjadi di dalam Newmont? Jadi ada satu konsep yang dilontarkan oleh Walker, security from society, gitu ya. Jadi perusahaan tambang itu kan ada perusahaan yang yang rentan terhadap konflik ya, yang itu bisa datang dari aktivis lokal atau masyarakat lokal, gitu ya. Nah, jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, protes yang berlebihan atau anarkisme, nah masyarakat ini yang turun gitu ya. Mereka membela
perusahaan. Tapi program-program di balik itu ada pemberdayaan ya. Pemberdayaan siapa yang diberdayakan nih? Ya orang-orang terpilih gitu ya. Orang-orang yang kemudian menjadi pro harga mati terhadap kehadiran perusahaan. Nah, ya itu hubungannya dengan dengan praktek keamanan ya. Jadi ketika ada aktivis protes itu sudah ada yang meredam gitu ya. Dan yang paling penting dari pelajaran ini bagaimana perusahaan itu juga berstrategi merangkul elit desa gitu ya. Karena mereka adalah representasi negara juga, perwakilan negara juga, dan di satu sisi juga mereka bagian dari masyarakat ya. Nah tapi ini sangat menarik ya, security from community. Jadi yang mengamankan itu bukan ABRI lagi ya. Yang mengamankan itu bukan polisi lagi, tapi masyarakat itu sendiri. Nah, mereka yang menjadi agen stabilisasi di wilayah eksplorasi Nimon, kira-kira seperti itu. Nah, kamu kan kemarin itu ke Riau ya, ada kisah seperti ini nggak? Sebenarnya ada Mas. Ya. Kalau yang kemarin itu betul dari elit-elit desa seperti perangkat desa yang ada di kantor desa tersebut yang menjadi tapi pertama apabila ada masukan atau kritik dari masyarakat ke perusahaan, misalnya di desa tempat saya meneliti itu kemarin ada CSR ke kelompok wanita tani, misalnya ada yang kurang pupuk atau apa, itu mereka sempat protes ke perusahaan tapi lewat kepala desa, namun kepala desa tersebut bukan kepala desa ya, mungkin perangkat desa yang tersebut itu memasang tameng untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Iya, kalau kita melihat contoh yang ekstrim gitu ya, misalnya ada beberapa wilayah Indonesia kan ada yang konflik itu, dan bahkan ada sampai konflik bersenjata. Militan itu yang jadikan pengamanan ya, sampai seperti itu. Ya, jadi ya pasti program CSR mungkin ya gagasannya membuka lapangan kerja begitu ya, membuka ini macam-macam, tapi stakeholder yang direkrut ya stakeholder yang punya kuasa juga sebenarnya. Bukan orang-orang seperti petani miskin atau janda begitu ya, atau mungkin juga golongan rentan yang lainnya. Jadi ya selektif juga gitu. Ya ini ada juga kita akan masih membahas ini ya, narasi CSR ya. Program CSR Coca-Cola gitu ya, yang ditulis Rahman, kita juga bisa merefleksikannya dengan kasus tentang permasalahan sumber daya yang diakibatkan perusahaan-perusahaan tertentu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya eksploitasi yang tinggi begitu ya, melakukan program-program pemberdayaan ya. Mereka jelas beroperasi di sana, merusak lingkungan. Nah, tapi untuk menutupi itu, menginisiasi program-program yang bersifat pemberdayaan komunitas, gitu ya. Nah, ya contoh dalam artikel dia ini, karena ada salah satu wilayah yang menjadi wilayah eksplorasi Coca-Cola itu kekeringan ya. Tapi program CSR-nya membentuk masyarakat peduli air. Mungkin yang paling tepat ini ya, gagasannya si Tania Muraili. Ini kan teknikalisasi saja sebenarnya. Memberikan bantuan, tapi mereka mengelabui bahwa di sana ada ketidakadilan gitu ya. Mereka bisa mengeksploitasi air sebanyak-banyaknya, sementara diberikan bantuan tapi itu tidak merata gitu ya. Oh ya, silakan. Apakah CSR itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, atau kalau di Indonesia kan ada banyak BUMN yang itu juga punya CSR? Nah, itu menarik ya. Jadi ya terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya mungkin harus merevisi beberapa literatur ya, karena saya teringat. Jadi ya di Indonesia ini kan agak berbeda mode ekonominya. Jadi BUMN itu salah satu perusahaan raksasa juga di Indonesia ya, dan mereka juga jenis industrinya juga bermacam-macam ya. Jadi seperti ini proses politiknya.
Jadi banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang protes karena kok saya kena CSR ya. Padahal saya itu sudah menyerap banyak lapangan kerja, sudah nyumbang pajak. Loh kok saya disuruh gini lagi begitu ya. Memang targetnya itu perusahaan swasta CSR ini. Tapi sekarang kalau kita lihat ya BUMN kan juga ada CSR-nya. Bank-bank BUMN kan itu cukup gencar CSR. Perusahaan-perusahaan BUMN juga ada kewajiban khusus ya dalam melaksanakan CSR. Tapi mungkin secara administratif mungkin mereka dibedakan dengan perusahaan 100% swasta begitu ya. Ya karena kan mereka juga entitas negara ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita juga melihat bagaimana kolaborasi antara, ini pertanyaan masih terkait dengan pertanyaan Mas Patmo ya. Bagaimana kolaborasi CSR, negara, dan NGO. Kalau kita lihat begitu ya, perusahaan itu kan tidak langsung turun ke masyarakat ya. Mereka butuh pihak ketiga ya. Nah, celakanya pihak ketiga itu sering diambil NGO itu sering mengambil peran gitu ya. Nah, dan celakanya juga, nah biasanya NGO yang bermain itu NGO yang bermain di dua kaki ya. Di satu sisi dia mengkritisi praktek CSR, di satu sisi dia mendukung gitu ya. Dua-duanya sangat membenci dan sangat membutuhkan gitu ya. Nah, perusahaan korporasi ini membutuhkan NGO karena NGO itu lebih dipercaya di masyarakat gitu ya. Nah, di banyak tempat ya praktek-praktek ini, khususnya di negara dunia ketiga ya, praktek-praktek yang disebut si Rajak sebagai theater of virtue ini, CSR itu mengambil peran negara yang sangat dominan gitu ya. Nah, justru ini sesuatu yang mungkin sebagai kita seorang warga ini tidak baik gitu ya. Karena ketika peran negara itu diambil oleh pasar, bagaimana cara menuntutnya begitu ya. Sementara meskipun di satu sisi program-program CSR ini adalah mandatori, tapi mandatori yang terbatas begitu ya. Kalau negara kan tanggung jawabnya kepada warga kan tidak terbatas. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita kita paham bahwa kita dapat mempelajari, menganalisa praktik CSR secara menyeluruh begitu ya. Bagaimana hubungannya dengan ekologi, bagaimana hubungannya dengan struktur kekuasaan, bagaimana hubungannya dengan ketimpangan dan lain-lain begitu ya. Terus yang paling penting begitu ya, dengan mempelajari melihat praktek CSR dalam perspektif antropologi, kita juga bisa mengungkap realitas apa yang sebenarnya terjadi ya. Apa yang tampak di publik dan apa yang terjadi di masyarakat sesungguhnya begitu ya. Teman-teman bagi yang tertarik untuk mengamati praktek CSR, ya mungkin nanti bisa skripsinya di CSR ya, seperti Mirvana gitu ya, nanti bisa fokus ke sana gitu. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupi perkuliahan pertama kita. Ya tetap semangat dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.